Halo guys, kembali lagi sama aku. Sama aku. Oh ya nih teman-teman, ayo kita lanjutkan cerita selanjutnya. Selamat menonton. Ayo dadinya para tuyul. Rayu Oma Airin. Kau kan anak yang baik hati dan tidak sombong. Rayu Oma Airin lagi. Jika ada maunya saja baru memuji. Gerutu Sander. Devan saja itu. Sander menunjuk Devan yang baru memasuki ruang tengah. Dewan. Panggil Oma Airin dengan lantang. Merasa dirinya ditelepon pun. Devan menghampiri omanya. Yes. Oma Ken hahaha. Belum selesai berbicara Devan sudah tergelak lebih dulu saat melihat penampilan Oma Airin yang super nyetrik. Astaga Oma. Batin Devan dan semakin tertawa terbahak. Ish. Dasar cucu-cucu kebanyakan micin. Umpat Oma Airin. Benar itu Mom. Makanya dia menjadi bodoh. Hahaha. Sander berucap sambil tergelak dan mengangkat kedua jempolnya. Membuat Devan menekuk wajahnya kesal. Dedi pun sama kebanyakan micin. Sahut Devan kesal. Kalau dia bukan kebanyakan micin tapi dia kurang garam. Sahut Oma Airin. Sambil mengutak-atik ponselnya. Hahaha. Devan tergelak. Ketika mendengar perkataan Oma Airin. Masih mending aku ada rasa gurih-gurihnya. Daripada Dedi. Hambar. Lanjut Devan sambil menekan kata hambar. Lalu tergelak lagi. Ya. Kesal Sander. Sudah. Lerai Oma Airin. Ayo cepat fotokan Oma. Oma Airin menyerahkan ponselnya kepada Devan paksa. Lalu duduk di tepi meja makan sambil bergaya seperti model papan triplek yang profesional. Oma. Kesal Devan. Cepat fotokan. Sahut Oma Airin tak kalah kesal. Tentu saja mau. Jawab Devan dengan cepat. Ya. Maka dari itu cepat fotokan Oma yang seksi ini. Seksi. Ingat umur Mom. Sahut Sander sambil tergelak. Umur boleh tua tapi jiwa harus tetap muda. Sahut Oma Airin. Sambil mencebikan bibinya dengan kesal. Mantap Jaya. Oma. Ayo cepat Devana. Fotokan Oma. Devan. Oma. Kesal Devan. Sejak kapan namanya berubah jadi Devana? Batin Devan kesal. Ya. Apalah itu terserah. Yang ikhlas Devan. Nanti Oma akan membantumu untuk membujuk istri buntingmu itu. Ucap Oma. Benarkah? Oma Airin menganggukkan kepalanya. Siap laksanakan Oma. Ucap Devan semangat 45. Cekrek. Devan langsung mengambil foto Oma Airin dengan cepat. Sedangkan Sander langsung beranjak dari sana dan menuju markas tempur 1. Di mana istrinya masih terkapar di atas arena pertempuran. Dan pagi hingga menjelang siang di hari Minggu itu. Devan menghabiskan waktunya untuk menjadi fotografer dadakan. Semangat demi istri buntingku. Devan menyemangati dirinya sendiri. A few moment later. Oma. Kapan selesainya? Tanya Devan. Sudah merasa lesu. Sebentar lagi. Ucap Oma Airin sambil bergaya seperti cicak nempok ke dinding. Cekrek. Devan mengambil foto Oma yang sudah keberapa puluh kali dengan lesu. Tapi, ini ponsel Oma memorinya sudah penuh. Ucap Devan sambil menunjukkan ponsel tersebut. Ya sudah. Hapus saja foto-foto yang baru kau ambil. Ucap Oma Airin tak berperasaan. Jeder. Bagai disambar geledek. Tubuh Devan langsung lemas seketika. Devan berjalan menaiki anak tangga dengan lesu. Kenapa? Tanya Raya.
saat berpasan dengan suaminya. Tidak, ucap Devan, tanpa menoleh dan terus menaiki tangga. Raya yang khawatir dengan keadaan suaminya pun akhirnya mengikutinya menuju kamar. Sayang, panggil Raya. Ketika sampai di dalam kamar ia melihat Devan duduk bersender di sofa sambil memejamkan matanya. Jawab Devan. Kau sakit? Tanya Raya. Lalu duduk di sisi sebelah kiri Devan yang kosong. Devan tidak menjawab. Tapi, ia malah mengusap perut buncit Raya dengan lembut dan penuh kasih sayang. Maafkan aku ya, karena telah menyakiti hatimu. Ucap Devan. Dengan sendu. Aku sudah memaafkanmu tapi aku masih kesal denganmu. Jawab Raya. Dengan jujur dan menatap suaminya itu dengan kesal. Ya, aku salah dan aku memang bodoh. Di saat istriku sedang mengandung anakku. Tapi aku dengan bodohnya mau diajak jalan dengan mantan kekasih. Ucap Devan. Kali ini ia memegang kedua tangan Raya dengan lembut. Pasti hatimu saat itu sangat sakit. Ketika melihat suamimu berjalan dengan wanita lain. Sayang, maafkan aku. Ucap Devan lagi. Terdengar sangat tulus dan penuh penyesalan. Membuat hati Raya tersentuh. Sakit, sangat sakit yang aku rasakan. Aku berpikir saat itu dirimu menduakan aku. Ucap Raya mulai terisak. Dia sangat mencintai om tampannya itu. Itu tidak akan pernah terjadi. Sayang. Ucap Devan. Lalu mengusap air mata Raya dengan ibu jarinya. Karena aku sangat mencintai dan menyayangimu. Lanjut Devan. Lalu mengusap perut buncit Raya lagi. Duk, duk. Sebuah tendangan kecil dan pertama kali yang dilakukan oleh Dede Gondrong dari dalam sana. Dia menendang sayang. Pekik Devan sangat bahagia dan terharu. Ya, sayang. Aku merasakannya juga. Biasanya dia hanya bergerak kecil di dalam sana tapi kali ini dia menendang. Ucap Raya. Tersenyum penuh haru. Sehat-sehat ya di dalam perut, Mami. Ucap Devan. Lalu mengecupi perut istrinya dengan rasa syukur dan sangat bahagia. Ya, ampun, aku merasa menjadi pria yang bahagia di dunia ini. Mempunyai istri yang sangat cantik dan kau masih jelalatan. Potong Raya dengan cepat dan menatap kesal suaminya. Mode lebah akan segera dimulai jika sudah seperti itu. Pasti mulut istriku tidak akan berhenti berdengung di telingaku. Batin Devan. Sayang. Kau merusak suasana. Keluh Devan. Siapa yang merusak suasana? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ketus Raya. Lalu memalingkan wajahnya. Sedangkan Devan mengusap wajahnya frustasi. Astaga. Moodnya naik turun seperti biang lala. Membuatku pusing kepala. Batin Devan lagi. Sayang. Sekali aku lagi minta maaf. Ucap Devan dengan sangat lembut dan hati-hati. Iya. Jawab Raya singkat. Dan masih memalingkan wajahnya. Jawab, Lia. Nya menghadap ke sini dong. Ucap Devan sambil menul dagu Raya dari samping. Enggak lucu. Memang siapa yang lagi ngelawak? Kan aku lagi merayu kamu. Ucap Devan. Lalu mengangkat Raya ke atas pangkuannya dengan mudah. Ya, pekik Raya. Ketika tubuhnya diangkat begitu saja oleh suami perkasanya itu. Saat ini Raya berada di pangkuan Devan dengan posisi duduk menyamping. Maafkan aku dan mari kita berdamai. Ucap Devan dengan lembut lalu mengecup kedua pipi Raya dengan mesra. Raya mengangguk pelan sebagai jawaban. I love you. Bisik Devan.
I love you, too. Balas Raya. Kap. Devan mengecup bibir Raya dengan sangat lembut dan Raya pun membalasnya lalu mengalungkan kedua tangannya di leher Deva. Secara perlahan Devan mengangkat tubuh istrinya itu menuju area pertempuran. Di sisi lain JJ tengah menatap suaminya dengan tajam. Jangan marah dong. Kau menikmati juga, kan? Tanya Sander dengan ringan. JJ mendengus kesal. Bagaimana tidak kesal? Jika suaminya itu membuatnya terkulai lemas tak berdaya dan ia bahkan hampir melupakan keempat anaknya. Dedi keterlaluan. Kesal JJ. Oke. Aku minta maaf sayang. Ucap Sander. Lalu ingin mengecup bibir JJ tapi segera ditahan oleh JJ. Lihat Ansel sedang meminum ASI. JJ menahan bibir Sander dengan tangan kirinya. Sedangkan tangan kanannya menopang tubuh kecil Ansel yang sedang meminum sumber makanannya. Sander sontak memundurkan wajahnya sambil mengerucutkan bibirnya kesal. Seperti anak ABG saja. Cibir JJ. Sambil terkekeh saat melihat bibir suaminya mengerucut. Aku memang ABG. Tapi versi tua. Ucap Sander asal. Membuat JJ tergelak. Dasar. JJ memukul pelan pundak suaminya. Ansel. Minumnya pelan-pelan dong. Dedi tidak minta kok. Ucap Sander absurd. Ketika melihat putranya begitu rakus saat melihat J4 menyedot botol gantungnya hingga tersedak dan batuk. Dedi. Kesal JJ. Kemudian JJ meniup ubun-ubun putranya agar tidak batuk lagi. Menurut mitosnya begitu ya Mak. Kalau ada bayi tersedak harus cepat-cepat ditiup ubun-ubunnya. Bisa-bisanya di saat seperti itu. Istrinya masih bisa berkata konyol. Aku mencintaimu. Ucap Devan. Iya. Aku juga sangat mencintaimu. Om tampanku. Hah, aku lelah sekali. Ucap Raya. Ih, sindiran keras untuk Om Devan. Ya, maaf ya. Ayo kita bersihkan diri dulu. Ucap Devan. Lalu beranjak dari tempat tidur dan menggendong Raya menuju kamar mandi. Sampai di kamar mandi, Devan meletakkan Raya di pinggiran batap dengan hati-hati. Dret. Dret, dret. Ponsel Devan yang tergeletak di atas nakas berdering. Devan tersenyum devil saat melihat siapa yang menghubunginya. Bagaimana? Tanya Devan. Terdengar sangat datar dan dingin. Saat mengangkat ponselnya. Entah dengan siapa dia berbicara akan tetapi raut wajah Devan terlihat senang juga emosi. Entah tidak bisa ditebak sama sekali. Jawab seseorang di seberang sana. Oke. Aku akan ke sana. Tut. Devan memutus panggilannya sepihak. Kemudian ia meraih sweater, kunci mobil beserta dompetnya. Tapi, sebelum pergi ia mencium kening dan bibir istrinya yang sudah terlelap karena kelelahan. Love you. Ucap Devan. Setelah mencium istrinya. Kemudian ia beranjak dari markas tempur 2. Devan kau mau kemana? Tanya JJ. Saat berpasan dengan menantunya di dekat tangga. Ada urusan sebentar, Mam. Jawab Devan. JJ menyipitkan matanya dan menatap menantunya itu dengan penuh selidik. Come on, Mam. Jangan menatapku seperti itu. Ucap Devan. Sambil memperlihatkan senyum konyolnya. Ci. Awas saja jika kau macam-macam dan menyakiti putriku lagi. Ancam JJ.
Sambil menunjuk kedua matanya dengan jari telunjuknya dan jari tengahnya, kemudian kedua jari itu ditunjukkan ke arah Devan seolah berkata dengan bahasa isyarat, "Aku mengawasimu." Oke. Oke. Devan mengangkat kedua tangannya di depan dada. "Aku nitip Raya, Mam." Lanjut Devan. Jawab JJ terdengar sewot. Sebenarnya JJ masih sedikit kesal dengan Devan. Tapi ia tidak berbuat banyak. Karena ia merasa itu bukan porsinya untuk ikut campur ke dalam urusan anak dan menantunya. Biarkan mereka menyelesaikan masalahnya sendiri. Toh, mereka juga sudah dewasa jadi tahu mana yang baik dan mana yang benar. Bukan? Setelah berbincang dengan ibu mertuanya sebentar, Devan menuju garasi mobil dan menaiki mobil sport kesayangannya yang dulu pernah diceburkan ke danau oleh istri barbarnya itu. Hingga ia harus mengeluarkan biaya ratusan juta untuk memperbaiki mobilnya. Devan saja jika mengingat kejadian tersebut, menggelengkan kepalanya. Tapi, ia juga bersyukur karena kejadian tersebut dirinya bisa bersatu dan mempersunting Raya menjadi istrinya. Devan mengemudikan mobilnya dengan kecepatan sedang. Tak berselang lama dirinya sampai di depan bangunan seperti gudang jika dilihat dari luar, yang terletak di pinggiran kota. Tempat eksekusi. Ya, dirinya sampai ke tempat menyeramkan itu, di mana ada beberapa buayanya yang ia pelihara di sana. Dan di gudang tersebut juga dijaga ketat oleh beberapa penjaga di sana. Lalu siapa yang akan dieksekusi kali ini? Kalian pasti sudah tahu jawabannya, bukan? Di mana dia? Tanya Devan kepada seorang penjaga yang bertubuh tegap, kekar dan berkulit hitam. Di dalam, bos. Dari tadi wanita itu sangat berisik. Aduh, penjaga tersebut. Kemudian penjaga tersebut mengantarkan Devan ke salah satu ruangan yang ada di dalam gudang tersebut.